Tentu kita pernah merekam perjalanan menggunakan GPS handheld Garmin milik kita. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara untuk mengelola track log dan waypoint yang sudah kita rekam ke dalam GPS kita. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahas cara mudah yang sering saya gunakan dengan menggunakan aplikasi Garmin Basecamp untuk mengedit, untuk menghapus, dan mengelola semua data di GPS kita. Garmin Basecamp itu adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk mengelola hasil perekaman GPS Garmin kita seperti track log dan waypoint. Ini berguna sekali buat kita sebagai pengguna GPS. Sebenarnya tidak hanya GPS Garmin saja yang bisa menggunakan aplikasi Garmin Basecamp ini. Semua alat termasuk smartphone kita yang bisa menghasilkan file perekaman yang berupa GPX itu bisa kita kelola di Garmin Basecamp kita. Tentu yang pertama kita lakukan adalah menyambungkan GPS kita dengan komputer atau laptop kita. Kemudian kita buka Garmin Basecamp. Ketika saya mengedit, saya tidak akan langsung dari device saya, tapi akan saya kopikan atau saya kirim data dari GPS saya ke komputer ini dengan cara di tab yang paling atas sendiri ini ada device, kemudian ada receive from device. Nah, baru kita klik OK. Maka akan ada proses penerimaan. Setelah itu kita bisa bebas mengedit semua data yang sudah kita terima dari GPS kita. Bila data kita sudah masuk, maka kita perhatikan tab yang paling atas sendiri, File, Edit, Device, Find, View, Tools, Maps, Trip Planner, Adventure, Grid, Help. Saya sering menggunakan di fungsi Tools untuk memanage dari semua hasil perekaman saya. Maka ketika saya tekan tools, akan ada pan atau shortcutnya keyboard huruf H, kemudian zoom Z, select S, measure D, waypoint W, rute R, track T, bird eye B, kemudian move point, insert, erase, dan divide. Kita akan mencoba satu persatu dari tools ini. Yang pertama adalah H. H ini gunanya untuk menggeser peta kita ke kanan, ke kiri, atas, bawah, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita lihat tool lagi, kemudian ada zoom, kita tekan zoom, kemudian kita klik kiri, maka akan ada zoom in. Kalau kita tekan klik kanan, maka akan ada zoom out. Kemudian bila kita lihat lagi di tools, maka akan ada select. Nah, apa fungsi select? Fungsi select ini adalah fungsi untuk memilih. Misal kita memilih waypoint, saya akan menekan klik kiri, kemudian sambil menggeser kursor. Nah, maka akan ada 3 waypoint yang terpilih di sini. Kemudian kalau kita ingin menyelect dari track, berarti kita tinggal klik saja track log yang ingin kita pilih. Kemudian kita lihat lagi fungsi tool ada apa? Ada measure. Measure ini tentu untuk menghitung jarak. Kita klik misal dari tebing 2 ke Coban Darmin 967,92 meter jaraknya, 88 derajat magnetis, itu adalah sudut kompasnya. Kemudian untuk membatalkan fungsi ini adalah dengan menekan tombol escape. Ini sangat berguna ketika kita ingin merencanakan sebuah perjalanan atau sebuah kegiatan, sehingga kita bisa tahu total jarak dari perjalanan atau kegiatan kita nantinya. Jadi semisal seperti ini, tools, kemudian kita measure dari tebing, kita ke tebing 2, kemudian ke Coban Darmin, kemudian ke air terjun Meligi, kemudian kita kembali ke tebing 1. Nah, maka akan ada jarak yaitu 2,68 km dan area yang ada di dalam ini seluas 0,32 km persegi. Dan di sini juga sudah terlihat jelas berapa derajat dari tebing ke tebing 2, yaitu 126 derajat magnetis sudut kompas. Kemudian dari tebing 2 ke
air terjun Cube Bandarmin 87 derajat magnetis. Kemudian dari air terjun Cube Bandarmin ke air terjun akan ada jarak 524,28 meter dengan sudut kompasnya 332 derajat. Seperti itu. Untuk menghapus seperti tadi, kita tinggal menekan tombol escape di keyboard kita. Kemudian kita lihat lagi di tools ada apa. Nah, waypoint. Waypoint ini kita bisa menambahkan waypoint. Misal di sini kita tambahkan, kita kasih nama A. Kita tinggal tutup, selesai. Maka di sini akan ada waypoint AA. Kita ingin menambahkan lagi di sini, kita klik yang ada tulisannya Bird Eye Imagery ini, atau mungkin di peta teman-teman ada yang namanya lain, mungkin petanya bernama navigasi.net, akan bernama seperti itu juga. Nah, kita klik, kita kasih nama BB, misal seperti itu. Kemudian tools selanjutnya adalah route, di mana kita bisa membuat rute. Saya tidak bisa menjelaskannya lebih panjang kali lebar karena saya juga tidak pernah menggunakannya. Ini hanya berguna ketika kita menggunakan GPS ini sebagai navigasi turn by turn atau seperti navigasinya Google Map. Jadi kalau di gunung ya tidak akan bisa, karena di gunung tidak ada yang namanya jalan raya. Kecuali kalau peta kita memang mendukung yang namanya fungsi turn by turn navigation, atau seperti yang digunakan di Google Map itu. Jadi dijelaskan belok kanan, belok kiri, 100 meter belok kanan, 100 meter belok kiri. Jadi seperti itu. Kalau peta kita tidak mendukung, maka kita tidak bisa menggunakan membuat rute seperti ini. Kemudian ada tool selanjutnya yaitu track. Nah, kalau track ini baru bisa kita gunakan. Misal di peta ini saya ingin membuat track sepanjang jalur ini, maka tinggal saya klik, atau dengan menekan lama klik kiri, kemudian kita ikuti jalurnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tekan escape di keyboard kita. Kemudian kita kasih nama jalur desa, misal seperti itu. Kemudian kita bisa kasih warna. Di sebelah kanan ada dark gray, kemudian saya pilih red. Nah, maka akan berubah warnanya menjadi merah. Setelah itu kita lihat lagi tool selanjutnya, Bird's Eye. Itu ya beberapa GPS Garmin memiliki aplikasi untuk mendownload ini peta seperti ini, peta satelit. Tidak semua GPS Garmin memiliki fungsi mendownload peta satelit. Hanya beberapa GPS, mulai GPS 62 kalau nggak salah. Kalau milik saya itu 62, 64, kemudian yang 66 ini juga memiliki fungsi untuk mendownload Bird's Eye. Jadi hanya bisa di-download ketika kita mengkonekkan GPS kita dengan komputer, kemudian kita menekan tombol Bird's Eye. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita lihat tools move point. Oke, kita lihat move point. Kita tekan. Untuk menggunakan tombol move point, tentu kita akan menseleksi dulu mana yang ingin kita pindah. Maka kita tekan huruf S, kemudian kita klik waypoint mana yang ingin kita pindah. Selanjutnya kita tekan tools, kita pilih move point. Nah, ini kita move point, misal move pointnya di sini. Selanjutnya, misal kita ingin memindah titik BB ini, kita tinggal tekan S pada keyboard kita, select, kemudian kita klik kiri BB, kemudian kita tekan tools, move point, atau dengan shortcutnya yaitu huruf M, kita tinggal menekan huruf M, maka kita move pointnya misal di sini. Oke, bila kita ingin merename, misal BB ini adalah titik start, maka tinggal kita arahkan kursor ke huruf BB sampai muncul tanda tangan, kemudian kita klik kiri, baru kita ganti nama start. Nah, kalau ada invalid input ini berarti saya sudah ada nama start di waypoint yang lainnya. Oleh karena itu kita tidak bisa memberi nama yang sama, kita bisa memberi nama yang lain, misal start 1, langsung berubah start 1. Bila saya ingin merubah waypoint AA ini, maka saya akan menekan klik kiri,
tepat di waypoint AA, kemudian saya arahkan kursor ke huruf AA hingga muncul tanda tangan yang menunjuk, kemudian saya klik kiri AA, dan kemudian saya ganti nama finish, misal seperti ini. Selanjutnya kita lihat di tools ada apa lagi, insert erase divide. Setelah move point ada insert. Insert ini adalah untuk menambahkan titik di track lock. Misal seperti ini. Saya select dulu, tekan S, kemudian track lock ini, saya zoom, kemudian di tools saya insert I, maka saya tambahkan, maka ini akan menambahkan titik di sela-sela track lock saya. Nah, maka jalurnya akan berubah seperti ini. Kalau sudah, kita tekan escape. Kemudian kita lihat lagi toolsnya, erase. Erase berarti untuk menghapus. Untuk menghapus kita tekan erase. Nah, erase ini adalah untuk menghapus beberapa bagian atau menseleksi beberapa bagian dari track lock kita. Misalnya kalau kita ini langsung kita del gitu aja, maka akan hilang. Nah, saya tekan Ctrl Z, sama seperti penggunaan komputer pada lainnya, Ctrl Z itu adalah back sebelum kita simpan. Jadi kita tekan huruf S sebagai shortcut select, kemudian kita klik pada track lock yang ingin kita edit, kemudian misalnya kita ingin menghapus titik ini, maka kita tinggal klik tool erase atau dengan shortcut huruf E. Nah, maka akan hilang atau terhapus, tapi tidak menghapus keseluruhan track, hanya beberapa titik-titik yang ada pada track lock ini. Nah, misal di sebelah kiri di monitor saya ada track lock yang bentuknya seperti ini. Ini adalah hasil dari perekaman saya, tidak mematikan atau tidak mempause dari perekaman track lock, karena memang saya jarang melakukannya. Takutnya ketika saya melanjutkan perjalanan, saya lupa mengaktifkan kembali track lock saya. Maka saya jarang sekali mempause atau menghentikan perekaman track lock saya. Alhasil akibatnya perekaman track lock saya ketika berhenti akan seperti ini. Nah, ini bisa kita rapikan dengan menggunakan fungsi tadi. Yang pertama kita tekan huruf S, kemudian kita tekan track lock yang ingin kita edit, kemudian kita bisa mengerase-nya atau dengan menekan huruf E sebagai shortcut erase. Nah, kita bisa hapus satu persatu, atau dengan menahan klik kiri kemudian kita gerakkan kemana kita ingin menghapus track lock yang tidak kita butuhkan ini, maka akan muncul tanda silang banyak sekali. Setelah itu kita lepaskan klik kiri kita, nah, baru semuanya terhapus. Saya ulangi lagi, jadi saya menekan klik kiri, saya tahan, kemudian saya geser kursor ke track lock yang ingin saya hapus, kemudian klik kirinya saya lepaskan, maka akan rapi seperti ini. Kalau masih ada sisa-sisa yang kurang rapi, ya kita tinggal menghapusnya saja. Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ada fungsi apa lagi, divide. Divide ini memisahkan. Jadi fungsi divide itu adalah untuk memisahkan dari suatu track lock menjadi track lock tersendiri. Jadi dari sebuah track lock kita ingin pisahkan, mungkin ingin kita hapus, sehingga tidak menghapus keseluruhan track lock, tapi memisahkannya saja. Jadi misal saya ingin menghapus track lock yang tengah-tengah ini saja, sementara track lock lainnya tidak terhapus, maka saya tekan shortcut S atau select. Nah, jika saya tekan del sekarang, maka semua track lock akan hilang, terhapus. Itulah fungsi divide, kita bisa memisahkan mana yang ingin kita hapus. Kita klik tools atau shortcut dengan menekan tombol X di keyboard, kemudian kita pilih. Misal saya ingin divide-nya di sini, X. Kemudian saya juga ingin mendivide-nya di sini sehingga saya bisa menghapusnya yang tengah-tengah. Dengan adanya divide ini, maka akan ada nama track baru, yaitu ini track 5 dan track ini, track 001. Nah, track ini juga yang sudah kita divide tadi ada nama track 004. Bila kita tidak membutuhkan, kita bisa menghapusnya dengan menekan tombol del. Nah, maka terhapus dengan tidak menghapus keseluruhan track yang sudah ada. Itulah cara mudah atau cara yang sering saya gunakan untuk mengelola track lock
dan waypoint saya yang saya dapatkan dari hasil perekaman di GPS Garmin saya. Sehingga dengan beberapa fitur di Garmin Basecamp itu kita bisa mengelola track log dan waypoint tersebut lebih rapi. Saya sering menggunakan atau merubah track log, misal seperti ada tadi yang istilahnya bundeli, kemudian saya rapikan dan saya masukkan ke dalam peta sehingga hasilnya akan tampak bagus dan rapi di peta printout saya. Jika memiliki pertanyaan seputar Garmin Basecamp atau GPS yang lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Saya Iqbal Praja, salam.